Shalom sahabat-sahabatku, jumpa lagi kita dalam Renungan Kristen Sahabat Yesus Ministry. Renungan kita pada hari ini berjudul Mati adalah Keuntungan. Terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-21. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Sahabat-sahabatku, hidup seperti yang dimiliki Rasul Paulus ini adalah hidup yang sungguh-sungguh penuh arti. Kunci dari sikap mental dan cara pandang Rasul Paulus yang positif di tengah deraan kesulitan hidup adalah cintanya kepada Kristus. Kristuslah yang telah menopang dan memberi kekuatan kepada Rasul Paulus selama hidup dan pelayanannya. Belajar dari kehidupan Rasul Paulus, marilah kita pun belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus dan mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang Dia. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan inilah ciri yang harus ada dari setiap orang Kristen, bahwa baginya hidup adalah Kristus. Kemuliaan Kristus seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Kasih karunia Kristus menjadi asas hidup kita, dan firman Kristus menjadi aturan bagi hidup kita. Kehidupan Kristen berasal dari Kristus dan diarahkan kepadanya. Ialah yang menjadi asas, aturan, dan tujuan daripada kehidupan ini. Sahabat-sahabatku, kehidupan pribadi Rasul Paulus sudah sedemikian sempurna, terserap dalam diri dan program Tuhannya, sehingga dia dapat mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Kristus merupakan keseluruhan hidupnya. Karena hubungannya dengan Kristus sedemikian akrab, maka kondisi-kondisi yang berubah-ubah tidak pernah mempengaruhi kesetiaannya, kualitas kerohaniannya, maupun kobaran semangatnya dalam melayani. Bagi Rasul Paulus, hidup atau mati tidak soal. Yang penting dalam pengalaman manapun, dia tetap menyatakan Kristus. Dan dia ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi jemaat Tuhan. Lalu dia berkata, mati adalah keuntungan. Bagi manusia duniawi yang fana, kematian merupakan suatu kerugian yang begitu besar, sebab dia kehilangan segala kesenangan hidup dan semua pengharapannya. Tetapi bagi seorang Kristen yang baik, mati adalah keuntungan. Sebab mati itu menjadi akhir dari segala kelemahan dan kesengsaraannya, serta merupakan penyempurnaan dari kesenangan dan penggenapan dari semua harapan-harapannya. Bagi Rasul Paulus, kematian itu berarti satu persekutuan sempurna dengan Allah. Baca Filipi 1:23. Namun ini tidak berarti bahwa Rasul Paulus itu benar-benar tidak peduli tentang kematian. Tetap akan ada yang namanya unsur ketakutan dalam kematian bagi kita semua. Tetapi Injil memungkinkan orang percaya untuk dengan berani menghadapi kematian fisik dan menghadapi Allah yang suci. Berbicara tentang keuntungan seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini? Keuntungan bagi seorang Kristen kalau dia mati adalah berikut. Yang pertama, dia akan dibebaskan dari dosa. Karena di surga, orang tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Kemudian yang kedua, dia akan dibebaskan dari keraguan tentang kondisinya. Karena di surga, segala keraguan tidak akan muncul lagi. Kemudian yang ketiga, dia akan dibebaskan dari pencobaan. Kalau di dunia ini, seseorang tidak akan pernah ada yang tahu kapan dia akan dicobai atau seberapa kuat, seberapa besar pencobaan itu datang. Tapi di surga, tidak akan ada yang bisa mencobai. Tidak akan ada yang bisa membujuk atau membuat satu tipu daya di hadapannya. Kemudian yang keempat, dia akan dibebaskan dari semua musuhnya, segala fitnah-fitnah dan segala penganiayaannya. Di surga tidak akan ada yang bisa melakukan ketidakadilan padanya, karena di sana semua akan bersuka cita. Yang lima, dia akan dibebaskan dari penderitaan. Di dunia ini manusia tidak akan terbebas dari yang namanya penderitaan. Banyak hal yang harus dia hadapi, mulai dari masalah kesehatan. Mungkin ada teman atau kerabat atau saudaranya yang meninggal, kemudian pikirannya menjadi susah, menjadi sedih dan sebagainya. Tapi di surga tidak akan ada perpisahan dengan mereka. Juga tidak akan ada sakit penyakit. Tidak akan lagi ada air mata. Yang keenam, dia akan dibebaskan dari kematian. Di mana di dunia ini kematian seakan terasa begitu dekat, terasa begitu mengerikan dan mengkhawatirkan. Tapi di surga sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada wajah yang akan menjadi pucat. Tidak ada lagi lutut yang gemetar ketika Allah mendekat.
di sorga tidak akan pernah melihat yang namanya prosesi pemakaman. Karena apa? Tanah di sana tidak akan pernah menjadi kuburan. Yang ketujuh, yang terakhir, perlu kita ketahui bahwa orang Kristen di surga akan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Dia akan tetap dipersatukan kembali dengan orang-orang yang dia cintai di bumi ini. Dia juga akan diasosiasikan dengan para malaikat darah. Kalau begitu, mengapa kita sebagai orang Kristen harus takut mati? Dan mengapa kita justru tidak menyambut saat itu ketika saat itu tiba sebagai saat pembebasannya? Sama seperti seorang tahanan yang telah lama terkurung di penjara bawah tanah. Lalu kemudian kenapa dia harus menjadi takut kalau ada orang yang membukakan pintu penjaranya dan kemudian mengizinkan dia untuk keluar, untuk menjumpai saudara dan teman-temannya? Lalu apakah seseorang yang sudah lama dalam pengasingan kemudian menjadi takut saat dia harus berlayar ke lautan untuk dibawa kemana dia bisa kembali lagi merangkul teman dan keluarga-keluarganya kembali? Apakah ketika ada orang sakit lalu menjadi takut pada saat ada yang memulihkan kesehatannya dan kemudian memberikan dia penghiburan? Sama halnya dengan seorang Kristen sejati yang meninggal. Apakah dia harus menjadi takut ketika dia akan menerima begitu banyak keuntungan jika nanti dia mati? Sahabat-sahabatku, orang percaya yang sejati, yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah, tidak perlu takut terhadap kematian. Mereka mengetahui bahwa Allah mempunyai maksud untuk kehidupan mereka, dan bahwa kematian, bila itu datang, hanya merupakan akhir tugas mereka di dunia. Tetapi itu adalah awal kehidupan yang lebih indah bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.